Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai renungan ini dengan berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala kasih karunia-Mu yang besar bagi kami. Sebentar kami mau belajar firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau mengurapi kami dengan hikmat dan telinga seorang murid untuk boleh mengerti kehendak-Mu bagi hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ayat firman Tuhan hari ini adalah Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudaraku, salah satu hal yang paling mendasar dan mencirikan seorang murid Kristus ialah ketika kita mengasihi Tuhan dan sesama. Mengasihi bukanlah hal yang baru bagi kita orang-orang yang percaya, melainkan hal yang lazim dan seyogyanya menjadi ciri dan karakter semua orang yang percaya. Yesus Kristus memberikan perintah baru bagi kita, yakni saling mengasihi. Kita tentu akan bertanya-tanya, mengapa hal ini disebut perintah yang baru? Bukankah hal ini sudah ada sejak dari mula? Perintah ini disebut baru bukan pada tataran isi dan kalimat perintah itu sendiri, melainkan dari segi esensinya. Hal yang baru itu ialah sebagaimana Kristus telah mengasihi kita, maka demikian hendaklah kita pun mengasihi yang lainnya. Jika demikian, maka terjalinlah kehidupan yang saling mengasihi satu dengan yang lain. Kristus memberi teladan bagi kita bagaimana cara mengasihi, juga memberikan esensi dari mengasihi satu dengan yang lain. Mengasihi akan menjadi sikap hati kita sebagai murid Kristus jika kita melakukan beberapa hal, yakni pertama, mengasihi tanpa pamrih. Mengasihi tanpa pamrih maksudnya ialah seperti Kristus yang mengasihi umat manusia. Ia mengasihi tanpa memperhitungkan untung dan rugi. Justru disinilah letak kasih yang kita lakukan itu didasari pada kasih ilahi. Jangan pernah mengasihi seseorang jika tujuan kita ingin mendapatkan sesuatu sebagai imbalan kasih yang kita berikan. Poin yang kedua, mengasihi dengan kesediaan berkorban. Pada prinsipnya, Yesus melakukan segala tindakan kasih kepada umat manusia dengan kerelaan berkorban, bukan hanya pengorbanan dengan tindakan yang kecil, melainkan tindakan yang besar, sampai ia mengorbankan dirinya sendiri di kayu salib. Sedia berkorban adalah ciri khas yang seharusnya melekat kepada diri murid-murid Kristus. Yang ketiga adalah mengasihi dengan pola yang terus-menerus dan tidak bergantung pada keadaan atau situasi. Pada kenyataannya, mengasihi hendaknya dilakukan dalam koridor, bukan soal untung dan rugi. Kita tidak mengasihi karena situasi dan kondisi yang baik. Justru sebaliknya, baik atau tidak baik keadaannya, kita harus mengasihi. Dengan cara seperti ini, kita akan berbeda dengan semua orang-orang di sekeliling kita. Nah, saudaraku, 3 ciri sikap hati seorang murid Kristus ini harus dimiliki oleh setiap kita orang yang percaya. Pola hidup dan sikap kita harus mencerminkan seorang murid Kristus.
Kesimpulan atau kebenaran firman Tuhan yang kita dapatkan hari ini adalah: pertama, sikap hati seorang murid Kristus dilandasi pada kasih Allah dan kepada manusia. Yang kedua, pada prinsipnya mengasihi bukanlah hal yang baru kita dengar, namun perlu mendapatkan respon yang baru setiap kali kita hendak mengaplikasikan kasih kepada sesama. Yang ketiga, dalam mengasihi tentu sekali ada hal-hal yang patut kita tiru dari Yesus Kristus, yakni bagaimana mengasihi setulus-tulusnya hingga tidak pernah ada sebuah kata yang terungkap bahwa kita mengasihi karena ada alasan-alasan tertentu, juga karena ada motif-motif tertentu. Nah, saudara-saudara yang terkasih, mari kita menutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang kami kenal lewat Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat pagi yang indah yang telah Engkau berikan bagi kami. Lewat renungan ini kami belajar untuk memiliki sikap hati seorang murid Kristus. Kami belajar untuk mengasihi tanpa pamrih, mengasihi dengan kesediaan berkorban, dan mengasihi dengan pola yang terus-menerus dan tidak bergantung pada keadaan atau situasi apapun. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu. Hari ini kami akan memulai aktivitas kami sehari-hari. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, sehingga dimanapun Engkau mengutus kami boleh berbuah-buah dan memuliakan nama-Mu. Jauhkan kami dari segala sesuatu yang jahat yang bisa mencelakai kami. Berkati bangsa dan negara ini ya Tuhan. Damai sejahtera-Mu memenuhi bumi Indonesia tercinta. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.